Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah, Palembang. Sepanjang minggu ini kita sudah membahas tema tentang Kitab Yunus, saudara. Kitab Yunus pasal 1, hari ini kita selesaikan pasal 2, saudaraku. Saya percaya saudara kita semua banyak belajar, banyak diberkati dengan kisah ini. Dan hari ini saya ingin sharingkan saudaraku tentang kekuatan daripada ucapan syukur. Ya, kekuatan ucapan syukur. Saya percaya ya kan ada banyak hal yang kita bisa ucapkan syukur kepada Tuhan dan terima kasih. Tapi kisah Yunus ini ucapan syukurnya ini berbeda saudaraku. Kita akan pelajari sebelumnya, nanti kita akan berdoa, memuji, menyembah. Saya percaya saudaraku ketika kita doa, ketika kita memuji, menyembah dengan segenap hati kita, maka hadirat Tuhan akan mengubah kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita. Saudaraku, mari kita akan tundukkan kepala kita, tundukkan hati kita. Kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami ada di menara doa. Kami senang Tuhan. Di menara inilah tempat di mana kami bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami bisa berbicara secara pribadi, secara khusus. Kami bisa curahkan seluruh isi hati kami, perasaan kami, permohonan kami, keinginan kami kepadamu. Bahkan lewat menara doa ini, kami dapat mengungkapkan rasa cinta kami kepadamu, rasa kagum kami akan Engkau, rasa syukur kami kepadamu. Tuhan, terima kasih lewat menara doa ini kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kami. Bapa, dalam nama Yesus, lanjutkanlah perbuatan-Mu ya Tuhan. Lanjutkanlah ya Tuhan kasih karunia-Mu buat kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya.
Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari dari awal naik begini katakan, dari semula, haleluya. Dari semula, amin, telah kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Sembah Dia, haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik.
dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Oh, ralabata karalabaya senda. Oh, ralabata karalabaya senda. Mari kita sembah, kita bawa hidup kepada Tuhan. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, kami tetap mau percaya saat kami tidak tahu ya Tuhan jalan mana yang harus dipilih. Oh ya laba, kami mau percaya ya Tuhan. Oh ya laba. Kami mau katakan Kau baik Yesus. Oh ya laba. Oh ya laba. Bukan suaranya saudara berdoa. Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi. Oh ya laba. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Ya Tuhanku, biarlah ya Tuhan hari ini kami mau naikkan korban syukur kami. Kami mau naikkan korban syukur kami kepadamu ya Tuhan. Oh ya laba kasih ya laba, terimalah ya Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan kasih setiamu di dalam hidup.
bala 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 bala. Roh Allah Yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Mari minta Roh Allah, Roh Kudus turunkan ya Tuhan urapan buat setiap anak-anakmu, buat setiap kami Tuhan. membangkitkan kuasa. Ya kuasa Tuhan dalam hidup kami, diri kami Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Mari buka suaranya, katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Sekali lagi haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang dibelenggu oleh kesedihan, kesusahan hati, diliputi oleh kekhawatiran dan ketakutan. Ya Tuhan, pergumulan, masalah yang belum ada solusinya. Aku berdoa ya Tuhan, secara khusus juga untuk anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan, anak-anak yang menghadapi ketakutan ya Tuhan dalam hidupnya. Aku angkat tanganku ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu untuk membebaskan anak-anak-Mu ini. Terima kasih. Aku patahkan, aku hancurkan segala roh sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Iblis, kau tidak punya hak atas tubuh daripada anak-Mu ini, anak Tuhan ini. Dalam nama Yesus, iblis, kau tidak punya hak. Sekarang pergi dalam nama Yesus. Saudara terima kesembuhan. Saudara terima kesembuhannya. Dalam nama Yesus, aku bersyukur ya Tuhan. Aku melihat kesembuhan, kelepasan, kemerdekaan, terobosan. Dalam nama Yesus terjadi Tuhan atas anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan Yesus Kristus, ajar ya Tuhan dan beri setiap kami hati yang bisa percaya untuk bisa melihat kebaikan-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus penuhi kami, penuhi siap anak-anak-Mu, penuhi dan lawat siap kami. Dan aku berdoa saat ini juga, semua yang terikat dengan kuasa gelap, segala roh jahat, saudara mengalami kelepasan. Lepas dalam nama Yesus, lepas dalam nama Yesus. Oh ya lama kasih ya lama. Roh
kuasa gelap yang menyiksa hidup saudara, penderitaan demi penderitaan, kesakitan demi kesakitan selama ini. Dengar baik, Tuhan taruh di hati saya untuk berdoa buat saudara. Sekarang terima kelepasan dalam nama Yesus. Terima saudara dengan iman dalam nama Yesus. Tuhan angkat selubung daripada kesedihanmu, selubung duka citamu. Tuhan berikan ganti dengan semangat yang baru, sukacita yang baru. Mari saudara ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Mari ucapkan syukur pada Tuhan. Saudara katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih-Mu, segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami menunaikan syukur, korban syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau menjawab doa kami Tuhan. Menjawab doa kami. Tuhan berkati studi anak-anak kami Tuhan. Tuhan berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan pelihara hidup mereka satu persatu. Terlebih Tuhan pelihara rasa haus dan lapar kami akan Engkau. Biarlah kami terus Tuhan berada dekat dengan Tuhan setiap hari. Terima kasih, terima kasih. Mengisi ya Tuhan pikiran dan hati kami dengan firman-Mu, dengan urapan yang baru. Terima kasih banyak Bapa. Makasih Roh Kudus dalam nama Yesus. Makasih. Haleluya, terima kasih Yesus. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Satu yang kami minta di menara doa ini, semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Ajar kami bisa percaya dan beri iman buat kami bahwa mujizat itu masih ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan terobosan keuangan Tuhan anak-Mu. Berikan pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan. Tuhan pakai setiap kami untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Sebentar anak-anak-Mu akan duduk diam mendengar sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan ini Tuhan. Dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini kita belajar lagi. Lanjutan daripada kisah daripada Yunus. Nah hari ini saudara saya ingin sharingkan dan berikan judul khotbah saya yaitu kekuatan ucapan syukur. Ya, kekuatan ucapan syukur. Pertanyaannya begini saudara, mengapa kita harus mengucap syukur? Ya kan, justru di saat kita berada dalam pergumulan berat, kita harus mengucap syukur. Kenapa saudaraku? Nah saya ingin bagikan. Ya, ada keadaan-keadaan seperti ini. Di saat kita sedang diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran.
Kenapa kita harus mengucap syukur? Di tengah-tengah saudara mungkin sedang menghadapi penyakit, ya kan, yang cukup berat. Kenapa kita harus mengucap syukur di saat kita sedang berada di titik terendah dalam hidup kita? Nah, kenapa kita harus belajar memiliki yang namanya rasa syukur, saudara? Ya, kita akan belajar dari Yunus. Nah, kisah Yunus ini menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya, betapa hebatnya kuasa daripada ucapan syukur. Yunus pasal 2 ayat 9, saudara. Ini adalah dia masih ada dalam perut ikan. Di tempat yang paling gelap, di dasar daripada samudra, saudara, dasar bumi. Saudaraku, apa yang dibuat oleh Yunus selain dia berdoa? Kemarin kita sudah bahas, ya kan? Ya kan, Yunus berdoa dengan segenap hatinya, dengan segala perasaannya, saudaraku. Dia berseru kepada Tuhan. Yang kedua, dia berdoa secara spesifik, secara jelas. Nah, ketiga ini kita lanjutkan adalah bahwa apa yang dilakukan, saudaraku, ketika Yunus ada dalam perut ikan. Alkitab katakan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia mengucap syukur. Coba kita lihat dalam Yunus 2 ayat 9. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lihat saudara, ini kata-katanya. Ya, Yunus mengucap syukur sebelum Tuhan menyelamatkan dia. Sebelum Tuhan menjawab doa dia. Sekarang saya mau jelaskan kepada saudara. Apa sih perbedaan antara mengucap syukur sebelum Tuhan menjawab doa kita atau menolong kita, dengan mengucap syukur setelah Tuhan, ya kan, menjawab atau menolong kita? Kalau saudara mengucap syukur setelah Tuhan menjawab doa saudara, atau saudara dibuat berhasil oleh Tuhan, ya kan? Hal itu adalah ucapan terima kasih sama Tuhan. Itu memang benar-benar harus kita buat. Kalau kita sudah ngerti inilah perbuatan Tuhan atas hidup kita, wajar kita mengucap syukur sama Tuhan. Tetapi saudaraku Kristus, kalau saudara bisa mengucap syukur kepada Tuhan sebelum Tuhan menjawab doa daripada saudara, maka hal itu adalah iman dalam tindakan. Saudara tahu, iman tanpa tindakan, iman itu adalah iman yang tidak berkenan sama Tuhan. Tapi iman dalam tindakan, iman inilah yang akan menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang membuat Tuhan berkenan kepada kita. Katakan amin. Jadi saudaraku, hari ini saudaraku, ya kan, saya ingin sharingkan kepada kita untuk belajar bukan cuma terima kasih setelah diberi. Bisa nggak ucapkan terima kasih, tetap punya rasa syukur sekalipun Tuhan belum lakukan apapun buat kita. Ini yang paling penting saudaraku. Karena inilah yang dilihat Tuhan. Ini orang yang berkenan di hatiku. Karena apa? Aku lihat ada iman. Buktinya di mana? Dia bisa punya rasa syukur. Ya kan? Sekalipun aku belum lakukan apapun. Saudaraku yang Kristus, satu waktu kami sangat butuh pertolongan daripada seorang teman, seorang jemaat. Sangat butuh saudaraku. Ya kan? Dan kami ngerti bahwa jemaat ini bisa menolong kami. Dengan posisi dia, dengan pengaruh dia, dengan jabatan dia, dengan hubungan relasi dia, saudaraku. Dan nampaknya dia yang bisa bantu. Karena itu, yang lain gak bisa. Lalu kami utarakan maksud kami. Lalu saya bilang, saya minta ditolong. Setelah saya minta tolong, berkali-kali saya ucapkan terima kasih. Walaupun beliau belum lakukan apa-apa. Setiap ini kami lapor, kami update. Tapi kami udah ucapkan terima kasih. Saudara ngerti apa yang terjadi? Saudaraku, ya kan? Disinilah ketika saya melihat bahwa
pada waktu saatnya saya membutuhkan pertolongan, ya saudara, dengan cara yang luar biasa, ya saudara, jemaat ini menolong kami sehingga semuanya beres. Saya lihat, oh ya, saudaraku, jadi kok bisa mau terima kasih sebelum ditolong? Itu bagaimana? Itu bentuk daripada kita tuh ungkapan percaya kita bahwa Tuhan tuh baik. Mungkin saudara sedang lewati masa-masa yang tidak baik sekarang, keadaan yang tidak baik sekarang. Tapi kalau saudara dan saya bisa bangun rasa syukur dengan berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hidupku ini. Dengar baik saudara Kristus, ya. Ketika kita ucapkan itu sebenarnya Tuhan lihat kita percayakan kebaikan Tuhan. Dan dia akan teruskan untuk berbuat baik kepada kita. Yunus, karena kita sudah belajar, Yunus tuh dekat sama Tuhan, dia kenal Tuhan. Dia tahu, terbukti kan, lemparkan saja saya ke laut yang sedang ada badai. Dia tahu Tuhan pasti pelihara dia. Saudara Yesus, setelah dia selesaikan tugas berkhotbah untuk orang ini yang bertobat, lalu dia bisa marah-marah sama Tuhan, dia bisa kesel sama Tuhan, dan Tuhan bisa tanggapin dia. Itu dekat banget. Jadi di dalam perut ikan Yunus bukan cuma curhat sama Tuhan kesusahan dia, bukan cuma dia nyatakan minta pertolongan sama Tuhan, tapi dia bisa berterima kasih, dia bisa bersyukur sama Tuhan karena dia tahu Tuhan pasti tolong dia. Dan Tuhan melihat orang ini iman. Kalau terima kasih, ucap syukur setelah ditolong, itu terima kasih. Tapi ucap syukur sebelum ditolong, itu iman. Katakan amin. Orang Kristen harus banyak belajar tentang iman. Berjalan dengan iman. Nah, kita kan belajar dari Yunus. Dari ayat-ayatnya kita akan lihat bagaimana saudaraku, ya kan? Cara Yunus mengucap syukur, saudaraku, sebelum Tuhan menjawab doanya. Ada 4 hal kita akan belajar, saudaraku. 1, saudara, kita baca di dalam Yunus 2 ayat 7. Yunus 2 ayat 7 katakan begini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadanya ke dalam bait-Mu yang kudus. Jadi saudara, Yunus bersyukur kepada Tuhan dengan cara apa? Dia teringat akan Tuhan. Dia ingat akan Tuhan. Dalam The Living Bible, saudara, terjemahan The Living Bible, Yunus 2 ayat yang ke-7, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia begini, saudara. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ketika aku kehilangan semua pengharapanku, ya, aku mengalihkan pikiranku sekali lagi kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Jadi ketika Yunus ada di perut ikan, di mana jiwanya letih lesu, dia kehilangan semua harapannya, Yunus menaikkan syukur kepada Tuhan dengan cara apa? Dia mengarahkan pikirannya kepada Tuhan. Ya, kalau terjemahan Indonesianya namanya apa? Dia teringat akan Tuhan. Apa yang Yunus ingat? Saudaraku, untuk bisa bersyukur, pasti yang kita ingat adalah tentang kebaikan Tuhan, tentang kebesaran Tuhan, tentang perbuatan Tuhan yang ajaib yang pernah dilakukan Tuhan dalam hidup kita, tentang kasih-Nya, tentang kuasanya. Itulah saudaraku. Jadi bagaimana caranya untuk mengingat akan Tuhan? Kalau buat kita prakteknya adalah apa? Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus banyak memuji-muji Tuhan. Katakan amin. Ku naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Saya bisa naikkan nyanyi lagu ini, atau lagu yang tadi kita nyanyikan. Semua baik,
semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Jadi dia berkata begini saudara, yang ke-10 Yesusnya Yunus ya. Ketika jiwaku letih lesu di dalam, apa yang dibuat? Teringatlah aku akan Tuhan. Terjemahan lain, aku memikirkan akan kebaikan Tuhan. Saudaraku Yesus Kristus, seorang yang bernama Ayub ada lagi saudara. Ketika dia habis semua, dia berada di titik terendah dalam hidup dia. Apa yang dibuat? Saudara, dia berkata bahwa dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku. Ya kan, dengan telanjang aku akan kembali ke Tuhan. Ya kan, terpujilah Tuhan. Alkitab katakan Yunus tidak berdosa dari perkataannya. Di tengah-tengah kehidupannya yang berada titik terendah, Ayub bisa mengucap syukur sama Tuhan. Ini yang kita harus latih. Berat saudara, tidak mudah, tapi ini yang harus kita buat. Kita harus bisa bangun yang namanya iman kita. Tunjukkan iman kita di hadapan Tuhan. Katakan amin saudara. Katakan amin. Katakan amin. Sebenarnya Yunus itu mengutip kitab Mazmur. Saudaraku. Dari Mazmur 42 ayat 6. Ini sama sih sebenarnya, selaras. Ya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Dan gelisah di dalam diriku. Apa? Berharaplah kepada Allah. Dan aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara dan saya bisa berharap lagi sama Tuhan kalau saudara dan saya bisa bersyukur. Justru di saat-saat terendah dalam hidup kita, ketika jiwa kita letih lesu, maunya apa? Mengeluh, marah, menyalahkan, kata-kata negatif yang keluar. Saudaraku, itu. Tetapi saudara, kita harus belajar mendisiplinkan diri kita dengan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau bersyukur lagi kepadamu ya Tuhan. Supaya timbul yang namanya pengharapan. Ketika ada pengharapan, inilah menjadi benih buat mukjizat terjadi dalam hidup kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Ini yang harus kita bisa pikirkan, ya. Nah, Ibrani 13 ayat 15 katakan begini, saudara. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu bibir yang memuliakan namanya. Katakan amin. Jadi ada namanya ucapan syukur, yaitu setelah kita ditolong Tuhan, kita berkata terima kasih Tuhan. Tapi juga ada yang namanya korban ucapan syukur yang kita lakukan setelah kita berdoa meminta sama Tuhan, lalu kita bilang terima kasih Tuhan. Ketika saudara berdoa untuk minta kesembuhan dari Tuhan, saudara berkata terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang aku sudah terima. Ketika saudara berdoa untuk terobosan keuangan, untuk pekerjaan, untuk jodoh, untuk studi, untuk masa depan, saudara bisa berkata, terima kasih Tuhan, aku sudah terima ini. Yang ngerti katakan amin. Lalu dijaga ini saudara, dijaga pikirannya, paradigmanya. Yes, aku sudah terima. Dan bertindak seolah-olah saudara sudah terima. Katakan namanya saudara. Nah, ini yang namanya ucapan syukur. Saudara, orang dunia aja tahu. Saudara pernah gak lihat atau menyaksikan? Jangan-jangan saudara sendiri melakukan. Pernah gak saudara datang ke toko atau ke pasar di mana saudara pembeli pertama? Lalu setelah si penjual menerima uang saudara, apa yang dia buat? Laris. Dia pukul-pukul saudara barang-barangnya. Sama duitnya saudara, dia pukul-pukul, laris. Ya kan, laris habis. Itu artinya apa? Dia bersyukur saudaraku. Ya kan, dia percaya bahwa hari ini semua dagangannya laris. Dengan dia pegang duit itu,
Dia pukul-pukul barang itu, saudaraku. Dia gak bilang, ayolah pasti sepi, tidak laku. Tidak ada yang ngomong kayak gitu. Tidak ada. Yang adalah laku. Apa yang dibuat? Itu untuk buat dia semangat, saudaraku. Bangun semangat. Amin. Ya kadang orang dunia tuh lebih. Kita bisa, kenapa kita gak belajar? Kadang-kadang kita harus belajar juga. Ya kan kita lesu terus, sepi. Datang, alah belanja sedikit, percuma. Jangan dong. Coba sedikit ini belanjanya, kecil. Justru itu saudara. Ya kita gak perlu pukul-pukul kan. Ya aneh dilihat di mata dia ya. Saudaraku yang bisnis. Pertama Yunus, dia bersyukur dengan apa? Dia ingat akan Tuhan. Akan kebaikan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ya. Korban syukur. Ya kan. Adalah sekalipun kita sedang menderita. Saya pakai tulisan. Sayatan-sayatan kehidupan. Sayatan itu buat darah berdarah-darah. Luka berdarah-darah. Dari hati kita. Tetap mengalir keluar doa-doa. Nyanyian pujian. Ucapan syukur pada Tuhan. Dan perbuatan baik. Yang memuliakan Tuhan. Katakan amin. Ini yang namanya korban ucapan syukur. Amin. Sulit. Tapi harus kalau kita mau lakukan ini. Seperti kita cari uang. Susah. Tapi saudara harus cari uang. Harus kerja. Sulit untuk bisa bersyukur. Ya sulit. Tapi kalau kita mau menerima. Mau berkenan di hati Tuhan. Mau melihat mujizat Tuhan. Doa-doa yang dijawab. Perjalanan hidup yang berhasil. Lakukan ini. Katakan amin. Yang kedua. Yunus bersyukur kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dia kembali ke Tuhan. Dia bersyukur dengan cara apa? Kembali ke Tuhan. Coba lihat ayat yang ke-8 saudaraku. Yunus 2 ayat 8. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan. Mereka lah yang meninggalkan dia. Yang mengasihi mereka dengan apa? Dengan setia. Saya dapatkan pengertian begini. Yunus mengerti bahwa Tuhan mengasihi dia dengan apa? Kasih setia. Sekalipun Yunus telah berdosa dan Yunus telah lari dari panggilan Tuhan, dia percaya kalau aku kembali sama Tuhan, aku bertobat, aku kembali ke Tuhan, maka aku akan menerima anugerah pengampunan dan pemulihan dalam hidup saya. Katakan amin. Ini yang harus kita belajar saudaraku. Ini harus kita belajar. Orang yang bisa bersyukur sebelum dia mendapatkan jawaban atas doanya adalah orang yang mau belajar. Tuhan, aku mau bertobat itu adalah metanoia, mengubah pikiran kita dari yang salah, yang keliru kepada yang sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Tuhan mengasihi kita, yaitu saudara, dengan kasih setia. Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih setia adalah Tuhan yang tidak pernah membatalkan panggilannya dalam hidup kita. Katakan amin. Sekalipun Yunus telah lari dari Tuhan, ketika Yunus kembali ke Tuhan, Tuhan memerintahkan ikan besar itu membawa Yunus kemana? Ke Niniwe. Saudaraku Kristus, ya, di dalam Yunus 2 ayat 10 ini jawaban doa dari Yunus. Apa saudara? Baca yang keras. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Jadi saudara, dengar baik. Dari ayat ini, saudara, Yunus 2 ayat 10, kita belajar bahwa ikan pun bisa tunduk sama Tuhan. Segala ciptaan Tuhan, sebenarnya mereka bisa mendengarkan firman Tuhan dan bisa melakukannya. Katakan amin saudara. Tuhan berfirman kepada ikan itu. Lalu ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Kemana itu saudara? Pantai Niniwe. Luar biasa. Saudara, renungannya begini. Yunus bersyukur dengan cara bertobat kembali ke Tuhan. Lalu dia jalankan panggilannya lagi. Kita semua pernah lari dari panggilan Tuhan. Tuhan suruh, kita tahu kita harus melayani. Kita tahu kita tuh harus melayani. Ada pelayanan yang Tuhan panggil kita untuk kita jalankan dengan tanggung jawab, penuh tanggung jawab.
Tapi kita bilang enggak lah, aku sibuk, aku males, aku gak suka pelayanan ini karena ada si dia, ada ini, ada orang ini. Aku udah kecewa. Mungkin saudara berkata seperti itu. Kita semua juga pernah tidak taat sama Tuhan. Kita sengaja berontak sama Tuhan. Kita semua pernah jatuh dan jauh dari Tuhan. Tetapi saudara harus tahu satu hal. Inilah yang Yunus katakan. Tuhan tidak pernah batalkan yang namanya panggilannya, penugasannya atas hidup kita. Katakan amin. Kenapa dia tidak batalkan panggilannya? Karena dia ingin supaya saudara dan saya hidup sesuai dengan apa? Rencana dia. Katakan amin saudara. Ini Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Yang ketiga, Yunus bersyukur kepada Tuhan. Dengan apa saudara? Dengan membawa persembahan. Dan dia membayar nasarnya. Jadi kadang-kadang saudara kita perlu saudara mengucap syukur. Setelah kita berdoa, kita ucap syukur sama Tuhan. Saudara, sekalipun itu belum dijawab. Ini bukan apa ya? Karena ini bentuk daripada, kalau Tuhan lihatnya gini, kita artinya apa? Ini bentuk daripada keseriusan kita. Memang aku butuh ini Tuhan. Apa yang aku doakan, aku yang minta. Ini aku butuh benar pertolonganmu ya Tuhan. Aku naikkan syukurku ya Tuhan. Dengan cara aku berikan pujian, nyanyian pujian pada. Aku arahkan pikiranku. Kedua adalah hatiku kembali kepada. Pikiranku kembali. Aku bertobat. Iya, aku salah Tuhan. Aku akan kembali ke Tuhan. Yang ketiga, Tuhan, inilah ungkapan kasihku padamu. Sebagai tanda percayaku akan kebaikanmu. Kita bawa persembahan uang kita kepada dia. Sebelum Tuhan jawab doa kita. Kata namanya saudara, ini yang namanya yang dilakukan. Bertahun-tahun yang lalu saudara, saya sudah sering bersaksi tentang pada waktu kami menikah, cukup lama kami berdoa untuk punya anak. Sampai satu hari saudaraku, banyak yang namanya pengertian firman yang Tuhan ajar kepada saya. Salah satunya adalah mengucap syukur sebelum Tuhan memberikan jawaban atas doa kami, yaitu beri anak. Saudaraku, apa yang Tuhan taruh di hati kami, saya. Tuhan bilang, kau bawa persembahan. Kau bawa, setelah saya berdoa untuk minta anak sekali lagi, kau bawa persembahan. Persembahan yang namanya memorial giving. Persembahan yang bisa diingat sama Tuhan. Kita kan bilang, Tuhan ingat aku Tuhan. Aku bawa persembahan. Tak. Saudaraku, soal nantinya Tuhan jawab atau tidak, yang saya tahu adalah dia Allah yang baik. Persembahan ini bukan memaksa Tuhan untuk jawab doa saya. Tetapi persembahan ini, doa ini, persembahan ini, pertobatan ini adalah bentuk daripada saya percaya rancangan Tuhan itu adalah baik. Katakan amin saudara. Dan saya juga berkata bahwa kalau memang Tuhan mau kami berdua tidak punya anak, yes, oke, buat kami itu bukan aib. Kami tidak akan malu. Tapi kalau Tuhan mau punya, berikan kami anak. Saudara, ya kan? Beri kami satu tanda. Apa janjimu Tuhan? Saudara, singkat kata, ya kan saudara sudah tahu bahwa akhirnya Tuhan jawab doa kami. Ada saat-saat di dalam pelayanan saya saudara, dalam pergumulan saya layani, dalam pelayanan saya, pergumulan saya minta yang namanya pertolongan Tuhan. Waktu saya berdoa dan minta pertolongan Tuhan, saat itu saya berkata terima kasih Tuhan untuk pertolonganmu. Lalu Tuhan bilang, bawa persembahan yang di atas yang belum pernah engkau beri. Bawa itu untuk Tuhan. Saudara Kristus, saya melihat kebenaran firman ini begitu nyata dalam hidup kita. Katakan amin. Yang terakhir, yang keempat, Yunus bersyukur kepada Tuhan. Dengan apa? Mempercayai bahwa keselamatan adalah dari Tuhan. Katakan amin. Yunus 2 ayat 9 katakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu.
Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus bersyukur kepada Tuhan dan percaya Tuhan bahwa keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus percaya bahwa Tuhan akan membuat kehidupannya berhasil. Katakan amin saudara. Jadi kita harus percaya. Kita bisa bersyukur sebelum Tuhan jawab. Dengan cara apa saudara? Percaya bahwa keselamatan itu dari Tuhan. Di masa-masa sulit banyak tantangan. Saudaraku, tadi kita lihat bahwa apa kata-katanya, ya kan? Saudaraku, ya, ada satu kata-kata yang berkata bahwa mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan. Saudara dengar baik. Saya banyak dapat kesaksian. Teman-teman jemaat saya bersyukur sama Tuhan, di mana Roh Kudus pelihara iman dia. Dia percaya, dia berkata bersaksi begini. Sudah banyak keluarga kami yang belum percaya sama Yesus mengajak saya, Pak, untuk minum ini, makan ini, pakai ini, yang semua dari orang pinter. Karena doa sudah, berobat sudah, penyakit tidak sembuh-sembuh. Mereka tawarkan saya untuk makan ini, minum itu, pakai ini, buat begini begitu. Tapi saya berkata tidak. Saya tetap percaya sama Tuhan bisa sembuhkan. Kalau toh Tuhan tidak sembuhkan, saya tetap percaya akan Tuhan yang baik. Saudara bisa mengerti sini? Orang bersyukur adalah orang yang seperti Yunus, punya hati yang teguh, yang tetap berkata, aku percaya keselamatan itu dari Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Nah, kita buka Alkitab kita saudaraku dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Kita baca 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan apa? Segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Katakan amin saudara. Ini ayat yang harus jadi pegangan buat setiap kita. Dalam Yunus pasal 1 kita sudah bahas. Ya, kita lihat Yunus lari dari Tuhan. Yunus pasal 2 kita bahas 2 hari ini. Ya saudaraku. Yang bagaimana Yunus berlari kepada Tuhan dan bersandar kepada apa? Anugerah Tuhan. Nah pada pasal berikutnya saudara, nanti kita cari waktu saudaraku, yaitu pasal ketiga dan pasal yang keempat, ya pasal ketiga, ya saudara, pasal ketiga dan pasal yang keempat, kita melihat bahwa Yunus, saudara, berlari bersama dengan Tuhan. Amin. Kenapa saudara dan saya harus mengucap syukur? Bahkan sebelum Tuhan menjawab doa kita, saya ingin jelaskan. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang apa? Setia. Katakan Tuhan saya adalah Tuhan yang setia. Dia setia. Tuhan setia saat kita tidak. Tuhan setia pada saat kita setia. Dan Tuhan tetap setia sekalipun kita tidak setia. Kenapa? Di dalam 2 Timotius 2:13 katakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Karena Tuhan sudah mengikat satu perjanjian kekal lewat Yesus Kristus kepada saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus. Ini namanya covenant. Saudara, ini namanya covenant. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan di saat kita tidak mentaati Tuhan. Itulah sebabnya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan sebelum doa kita dijawab oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Saya ingin dorong saudara. Yuk sama-sama dengan saya kita miliki rasa syukur. Sekalipun kita berada di titik terendah dari hidup kita. Mungkin saudara, Tuhan belum jawab doa saudara. Usaha saudara belum berhasil. Apapun keadaan nampaknya belum ada jalan. Saudara,
doa. Doa dengan segenap hati, dengan segenap perasaan saudara. Doa dengan spesifik. Naikkan syukur. Saya percaya pada waktu penentuan Tuhan, maka dia bisa berfirman kepada ikan. Dan kita akan dibawa ke tempat di mana Tuhan kehendaki kita berada untuk melakukan penugasan kita. Katakan amin saudara. Saya berdoa sudah diberkati dengan pesan ini. Mari kita tutup mata, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk firman-Mu. Beri kami Roh Kudus, penuhi kami dengan rasa syukur sebagai satu iman dalam tindakan iman kami Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, liputi semua kami dengan segala kasih-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan. Beri ya Tuhan satu pengharapan, kekuatan buat setiap anak-anak-Mu. Dan bisa menantikan waktu Tuhan untuk menolong setiap kami. Terima kasih, kami percaya mujizat masih ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai hidup kami Tuhan untuk dapat melayani Tuhan. Bahkan sampai akhir hidup kami akan tetap melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan makan perjamuan kudus saudara. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita saudara. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada dalam Bapa, di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.